Dan Bu Marti di sampingnya itu manggil-manggil terus. Idrus, Idrus, pulang ke sini. Pulang, kamu di mana? Aku pernah ngeliat kamu di sana gitu. Ayo sekarang pulang ke sini, jangan lama-lama. Aku jangan ditinggalin begini gitu. Terus Idrus, Mas Idrus, pulang ke sini. Itu diulang-ulang terus, kayak dipanggil-panggil terus. Melanjutkan cerita sebelumnya, cerita babi ngepet bagian 5. Ini adalah cerita lanjutannya, bagian yang ke-6-nya, sekaligus menjadi cerita di lapak horor yang ke-311. Sebuah cerita tentang pesugihan babi ngepet yang dikirim oleh Mas Eko dari Kebumen. Terima kasih Mas Eko dan keluarga dan kawan-kawannya yang udah mau berbagi cerita ini. Cerita yang cukup panjang ya. Dan sebelum kita jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Lanjut lagi ke cerita. Di cerita sebelumnya, episode ke-5, waktu itu Pak Hilal dan kawan-kawan kan mendatangi gua lagi di sana, di malam purnama. Rencananya itu mau nyelamatin, ya adalah sesuatu yang mau dilakuin di sana yang berhubungan dengan Mas Rudi yang ada di kosan dengan kondisinya seperti itu. Sekaligus malam itu juga malam yang spesial di mana biasanya Bu Marti yang diantar sama Pak Idrus akan mendatangi tempat itu tuh sekitar 3 bulan sekali. Cuman memang ada istilahnya Pak Idrus itu kayak sempilan-sempilannya begitu. Waktu-waktu yang ya di luar 3 bulan tadi, yaitu di malam-malam purnama. Nah, singkat cerita, mereka kan udah sampai di sana. Saat datang ke sana, udah ada mobilnya Pak Idrus dan mereka yakin, nah, ini Pak Idrus ini udah sampai di sini nih dan Bu Marti pasti udah berada di dalam sana. Pak Hilal pun bilang ke orang-orang yang ada di situ, udah kalian nunggu di sini aja biar nanti saya yang datang ke sana. Seperti itu. Singkat cerita, Pak Hilal pun berjalan ke sana, masuk ke semak-semak menuju ke arah gua. Guanya itu gua yang kecil, yang tingginya itu mungkin cuma 1 meter. Jadi kalau orang berdiri tegak itu nggak bisa langsung masuk, dia harus merunduk dulu seperti itu. Dan kejadian malam itu Mas Eko itu nggak tahu apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Pak Hilal di sana. Setidaknya untuk saat ini belum tahu gitu ya. Nanti mungkin ada jawabannya apa sih sebenarnya yang dilakuin sama Pak Hilal tadi. Nah, mereka menunggu di sana cukup lama. Adalah mungkin sekitar setengah jam atau hampir 1 jam. Mas Eko dan kawan-kawan itu hampir nggak bicara satu sama lain. Mereka itu sama-sama tegang. Nebak-nebak, ini apa sih yang dilakuin sama Pak Hilal? Apa sih yang terjadi di sana? Ya pasti berantem nih Pak Hilal, kayak itulah intinya, ngebayanginnya seperti itu. Dan nggak lama, ya setelah mereka menunggu itu kurang lebih sekitar setengah atau hampir 1 jam tadi, tiba-tiba ada bunyi dari arah gua sana, kerosak seperti itu. Dan akhirnya muncullah 3 sosok dari balik semak-semak.
Mereka adalah Pak Hilal, Bu Marti, sama Pak Idrus. Dan Bu Marti itu kondisinya kayak orang yang lagi sakit, yang lagi kecapean. Berbeda dengan Bu Marti yang Mas Eko kenal sebelumnya. Biasanya kan ya begitulah. Apa ya istilahnya nggak tahu, pokoknya sehat-sehat aja, baik-baik aja. Cuman setelah keluar dari semak-semak, Bu Marti itu dipapa sama Pak Idrus. Pak Hilal itu jalan di sampingnya sambil terus ngawasin begitu ya. Takutnya Pak Idrus nggak kuat jatuh gitu kan, jadi ada backup. Tapi yang itu yang mapah cuman Pak Idrus, dibawa ke sana dan langsung dibawa masuk ke dalam mobilnya Pak Idrus. Pak Idrus ini nanti langsung dibawa pulang aja ya Pak ya, katanya. Ya baik Pak Hilal, nanti saya bawa pulang ke rumah gitu. Ya udah kawan-kawan, ayo kita langsung pulang ke rumah. Insya Allah masalahnya udah beres, nanti ceritanya di rumah aja, kata Pak Idrus, kata Pak Hilal seperti itu. Oke baik Pak, singkat cerita mereka pun pulang bareng-bareng. Pak Idrus nganterin Bu Marti. Ini yang lain balik lagi ke kosannya Mas Eko dan Mas Wian di situ. Mereka setelah sampai di sana ngobrol-ngobrol dulu ya, setelah perjalanan panjang. Sebenarnya Pak Hilal itu udah cukup capek juga, tapi ya mau gimana lagi, pasti penasaran dong apa sih sebenarnya yang terjadi waktu itu. Ya diceritain secara garis besar. Yang intinya tuh masih ngambang yang diceritain Pak Hilal itu. Kejadian detailnya seperti apa itu nggak diceritain. Intinya ya pas waktu masuk ke sana, ke dalam gua, ya di sana ada Pak Idrus, Pak Idrus nungguin di depan gua, sementara Bu Marti itu ada di dalam. Bu Marti di sana lagi duduk, ya udah kata Pak Hilal itu, ya udah intinya di sana rame, terus selesai, udah saya ambil. Jadi ceritanya cuma kayak gitu doang. Sementara Pak Idrus di sana udah naruh Bu Marti. Bu Marti kondisinya masih lemas, jadi dia harus duduk di kursi roda begitu. Nah, keesokan paginya, ini singkat cerita aja ya, malam harinya udah mereka ngobrol dan istirahat. Pagi-pagi buta, sekitar jam 3 pagi. Tiba-tiba kamarnya Mas Eko sama Mas Wian, Pak Hilal sama Pak Dahlan itu masih tidur di situ karena udah malam dan udah capek. Mereka tidur di situ. Nah, jam 3 pagi, tiba-tiba ada yang ngetok pintunya. Mas Eko, Bro Eko gitu. Pak Dahlan dipanggil-panggil yang ada di situ. Bro Vian. Akhirnya keluar Mas Eko dong. Wah, kenapa ada apa katanya. Itu Rudi kenapa katanya. Nah pas lagi kayak gitu kan suaranya agak keras begitu, Pak Hilal dan yang lain-lain juga ikut kebangun gitu, nyimak ini ada apa sih. Rudi hilang katanya. Wah Rudi hilang kemana? Nggak tahu gitu. Nah itu kan yang ngasih tahu itu adalah saudaranya Rudi, saudaranya yang nemenin Rudi yang dipanggil dari Semarang sana. Dia ngasih tahu seperti itu, langsung Mas Eko beserta Pak Hilal dan yang lain-lain itu bangun langsung nengokin ke kamarnya Rudi sana. Pas ditengokin, wah iya bener nggak ada. Ini beneran kamu udah nyari ke semua tempat belum? Udah tadi ke kamar mandi kayak gitu, cuman baru ke kamar mandi doang sih. Dicariin nggak ada siapa-siapa di sana. Aku udah nungguin Pak. Jadi dari 2:30 itu saya bangun dan tiba-tiba Rudi nggak ada. Saya tungguin gitu kan 5 menit kok lama, 10 menit lama. Terus akhirnya saya keluar coba cariin di kamar mandi kayak gitu dan nggak ada Pak, masih nggak ada. Oh oke, sebentar. Nah Pak Hilal maju ke sana, ngedeket ke kamarnya Rudi di situ. Entah mungkin kayak dilihat doang ya sepintas. Oh iya, baik gitu katanya. Oke, gini aja, kalian nggak usah mandi, Vian, Eko, Dahlan nggak usah mandi, ikut saya. Kemana Pak? Ke gua itu katanya. Rudi itu di sana. Tapi cuman ngebisikin yang itu ya. Rudi di sana, lagi dibawa ke sana. Mungkin masalahnya sekarang tambah jelas seperti kata Pak Hilal. Sementara Mas, kalian nanti di sini aja, panggil keluarga yang dari Semarang suruh ke sini Mas. Gitu ya Pak, ini masalahnya gawat ya Pak ya. Iya ini masalahnya gawat. Makanya panggil aja keluarga yang di Semarang suruh ke sini. Oke baik Pak, saya mau pergi ke suatu tempat yang mungkin menurut feeling saya Rudi itu di sana gitu.
Oh baik Pak, minta tolong ya Pak, minta tolong. Ya insya Allah saya usahain, kata Pak Hilal ya. Akhirnya apa? Mereka berangkat pagi-pagi banget, masih gelap ya. Mungkin sekitar jam 4 pagi. Mereka udah jalan ke sana, diantar sama sopirnya Pak Dahlan. Sopirnya Pak Dahlan juga di situ, setia banget sama Pak Dahlan pokoknya. Mereka berangkat ke sana, beberapa jam kemudian hari udah terang, sampailah mereka di tempat yang dituju. Sebuah gua tadi, dan ya kali ini kalian boleh ikut semua katanya, kata Pak Hilal. Ikut ke gua sana Pak? Nggak apa-apa Pak. Iya nggak apa-apa, udah tenang aja. Ayo ikut ke sana, ikut sama saya. Ikut ke sana, nah masuk. Mereka berada di depan gua situ. Mas Eko ragu, nanya Mas Fian, bro, lu mau masuk nggak? Oh, kagak, aku di sini aja katanya. Ya sih aku juga mau di sini aja katanya. Udah Mas Eko sama Mas Fian nunggu di depan, sementara Pak Dahlan sama Pak Hilal itu masuk ke dalam gua. Sorry. Nah, sopirnya Pak Dahlan itu tetap disuruh nunggu di kendaraan sana. Masuklah ke sana, dan Mas Eko sama Mas Fian itu sempat ngedenger ada suara kayak orang ngobrol begitu, tapi nggak tahu itu suaranya siapa, lagi ngobrol sama siapa. Yang mereka kenal itu adalah suaranya Pak Hilal gitu aja, kayak ngobrol tapi agak keras ya, agak kenceng-kencengan seperti itu. Dan nggak lama setelah itu ada suara panggilan, kok Fian kesini katanya. Wah Pak, takut Pak, nggak apa-apa Pak, udah masuk aja ke sini, masuk. Nah akhirnya Mas Eko sama Mas Fian itu masuk ke dalam sana, ke dalam gua tadi, yang ternyata meskipun pintunya itu cuma 1 meter tingginya ya, ternyata itu ke bawah begini loh. Setelah gundukan tanah, gua tadi menurun masuk ke sana, kurang lebih dalamnya itu sekitar 15 meter. Dan di sana itu ada kayak ruangan yang cukup besar, mirip sebuah bunker begitu. Seperti itu, dan Mas Fian sama Mas Eko masuk ke sana, celingak-celinguk, agak takut juga begitu kan. Dan di situ kaget banget, astagfirullahaladzim. Mas Fian itu melihat pocong lagi tidur di, entah ya, kayak altar begitu. Meja besar tapi dari alam begitu ya, dari batu seperti itulah. Itu kayak lagi tergeletak di sana. Dan sini Pak, itu Pak ada pocong Pak. Bukan, itu si Rudi katanya. Wah itu Rudi Pak, iya itu si Rudi. Nah akhirnya dideketin, bener banget. Wah si Rudi mukanya udah pucat, matanya merem. Mohon maaf ya, itu udah mirip kayak sosok jenazah begitu. Itu udah bentuknya udah kayak dipocong begitu, posisinya begini, matanya merem, pucat mukanya. Nih kalian minta tolong, saya kan udah tua, ini angkatin dong si Rudi, bawa ke mobil begitu. Oh baik Pak, ini nggak apa-apa Pak. Iya nggak apa-apa, angkatin, cepetan, buruan, jangan lama-lama. Akhirnya diangkat, dibawa ke mobil dan dibawa pulang. Ayo kita buru-buru, kita jangan lama-lama di sini, kita harus segera pulang. Ya, ini kita nggak tahu mau sampai kapan, kata Pak Hilal. Yang penting itu tadi, kita harus secepatnya, kita harus bergerak cepat gitu. Oke baik Pak, diangkat terus sambil setengah lari begitu ya. Dimasukin mobil, kemudian mereka langsung bergegas pulang langsung ke kosan situ. Udah semuanya udah agak sedikit tenang ya. Waktu itu pas pulang ke kosan itu berarti hari udah mulai agak sore. Nah sewaktu di sana, Rudi pun dibalikin lagi. Dan itu apa ya, cara ngebawanya pun Pak Hilal itu pesan, ini jangan sampai ada yang ngelihat ya, jangan sampai ada orang lain yang ngelihat katanya. Soalnya kondisinya masih begini. Pak kenapa pocongnya nggak dibuka aja? Jangan dulu, jangan. Itu biarin aja seperti itu. Kita dibawa Rudi masuk ke kamar aja. Tapi jangan sampai ada yang ngelihat. Nah ditungguin gitu kan sampai benar-benar sepi. Akhirnya diangkat, dibawa ke kamar. Keluarganya Rudi itu udah ngumpul di sana. Wah mereka pada nangis semua. Pak ini kenapa? Nanti ya Bu, saya juga nggak tahu, belum tahu banyak yang bertanya ke Pak Hilal sama Pak Dahlan. Mereka pun belum punya jawaban pastinya seperti apa. Udah Bapak, Ibu, semua saudara-saudaranya Rudi yang sabar aja,
Ini kami masih mengusahakan gitu supaya semuanya baik-baik aja. Nggak cuman Rudy, tapi yang lainnya juga baik-baik. Ya, yang sabar aja ya. Dan minta tolong, Rudy itu sering didoain aja. Ini biarkan aja seperti ini kondisinya. Kami nanti mau jalan lagi, kata Pak Hilal. Nah, udah seperti itu. Akhirnya apa? Ternyata setelah selepas maghrib, tiba-tiba Rudy itu kebangun. Kayak, wah begitu ya, tiba-tiba kebangun gitu, goyang-goyang. Tapi kondisinya itu masih diikat loh, masih diikat kayak pocong gitu kan. Manggil salah satu nama yang ada di sana, nama saudaranya yang nungguin. Mas, ini kenapa aku kayak gini mas? Nah, di situ saudaranya kaget kan. Wah, alhamdulillah Rudy udah bangun. Dipanggil Pak Hilal, Rudy udah bangun. Alhamdulillah. Pak Hilal pun kesana. Pak Hilal kayak melakukan sebuah ritual yang mungkin kalau dilihat sepintas menurut Mas Eko itu lebih mirip kayak orang yang lagi ngebersihin lah, seperti itu. Ngebersihin secara gaib begitu ya. Cet. Udah Pak Hilal selesai. Rudy, kamu jangan kemana-mana dulu, di sini dulu. Kalau setiap butuh apa-apa, minta tolong sama salah satu yang ada di sini katanya. Oh nje Pak, baik Pak. Udah, Pak Hilal balik lagi ke kamarnya Mas Eko. Setelah Pak Hilal balik, mereka lagi obrol-obrol ringan ya. Lah terus Bu Marti gimana ya? Pak Dahlan ini nanya sama Pak Hilal. Mas Hilal, itu Bu Marti gimana ya? Oh Bu Marti insya Allah baik-baik aja kok. Itu nanti tergantung Pak Idrus nanti ngurusnya seperti apa. Nah ini kok Vian, nanti kalian kalau beli makan sekalian beliin oleh-oleh apa gitu ya. Takutnya Pak Idrus belum makan gitu sama Bu Marti gitu. Oh iya bener ya Pak ya. Oke Pak, baik Pak, saya berangkat sekarang. Nah itu kan udah selepas maghrib ya, menjelang isya begitu, kurang lebih mungkin sekitar jam 7 malam. Mas Bian sama Mas Eko tuh keluar, nyari sesuatu apa aja lah yang bisa dikasih ke Pak Idrus sama buat makanan mereka juga di situ. Singkat cerita, sekitar 15 menit kemudian mereka udah pulang dengan ada bawa buah-buahan oleh-oleh seperti itu, sama ada nasinya dibungkus kotak juga, ada 2. Nah, kalian berangkat ya ke sana ya katanya. Anterin tuh ke Pak Idrus ke situ. Akhirnya dianterin sama Mas Eko sama Mas Bian. Bro, anterin ya kata Mas Eko begitu. Minta Mas Bian gitu. Oke, gua anterin. Oke, aku anterin katanya. Udah mereka jalan ke sana ke rumahnya. Nggak pakai ketok, nggak pakai apa, biasa aja begitu kan. Nah, sesampainya di teras rumah, mereka tuh ngelihat, oh ada Pak Idrus sama Bu Marti di sana. Bu Marti tuh lagi duduk di sofa depan di sana. Berarti posisinya kelihatannya ngadepnya ke samping ya. Pak Idrus itu posisinya lagi berdiri di depannya. Masih pakai baju warna biru dongker, baju safari begitu, warna biru dongker. Dan di situ Mas Eko sama Mas Fian itu mendadak berhenti. Yang tadinya mau ngomong Pak Idrus gitu, itu benar-benar berhenti. Mereka tuh ngelihat, lebih tepatnya itu mendengar. Awalnya mereka nggak ada kecurigaan sama sekali. Jadi mereka lihat itu Pak Idrus lagi berdiri di depannya Bu Marti, kayak lagi menatap begini, dan sesuatu yang menurut Mas Eko sama Mas Fian itu menjijikan gitu ya. Itu adalah suara babi tadi. Terdengar lagi suara ngik kayak gitu. Itu suara tadi keluar dari mulutnya Pak Idrus. Di situ mereka berhenti gitu kan, saling tatap gitu. Saling ya, mereka nggak nanya satu sama lain, nggak berusaha, nggak bersuara. Dan otomatis mereka itu mundur pelan-pelan begini dan langsung balik lari ke kosan. Nggak jadi ngasihin makanannya itu. Langsung lapor Pak Hilal. Loh kalian kenapa balik lagi ke sini? Kenapa lari-lari kayak gitu? Pak Hilal, terserah Pak mau percaya atau enggak katanya. Ya apa dulu begitu. Kenapa? Pak, kami tuh ngelihat Pak Idrus Pak. Ya iya di sana kan emang ada Pak Idrus sama Bu Marti. Bukan itu Pak, Bu Marti itu lagi duduk di sofa. Pak Idrus berdiri di depannya. Lah terus masalahnya apa begitu? Masalahnya itu tadi Pak Idrus itu ngeluarin suara babi Pak, ngik kayak gitu. Ya udah kita nggak jadi masuk ke sana, nggak jadi ngasihin makanan.
Kita langsung balik aja ke sini Pak gitu. Astagfirullahalazim, kata Pak Hilal ya. Setelah istighfar, Pak Hilal itu duduk sejenak. Dia kayak lagi bener-bener konsentrasi penuh mencerna apa sih sebenarnya yang terjadi itu. Dan kurang lebih sekitar 2 menit keheningan itu, Pak Hilal pun mulai ngebuka omongan. Kita selama ini salah ternyata. Pada saling nengok begitu kan matanya gitu. Pak Dahlan nanya, salah kenapa Mas? Ya kita itu salah. Babinya itu bukan Bu Marti katanya. Kayak gitu kata Pak Hilal. Lah kalau bukan Bu Marti siapa? Babinya itu Pak Idrus katanya. Si Idrus itu ternyata babinya. Babinya ada di badannya Idrus, bukan Bu Marti. Nah dari situ udah panik semua kan. Pantesan kata Mas Fian, kita ketemu Pak Idrus itu kan gak pernah nyeker gitu ya. Selalu pakai sepatu, selalu pakai sendal. Dan tadi aku sempat ngelihat kakinya. Kakinya Pak Idrus itu kukunya ada 2 gede dan itu adalah kakinya babi gitu. Kata Fian seperti itu, meyakinkan ya. Meyakinkan argumennya si Pak Hilal tadi. Dan ya udah, itu malam itu benar-benar kacau. Pak Hilal pun kacau, mikir lagi nih gimana caranya nih, ini gimana caranya ya. Kok jadi seperti ini gitu, masalahnya jadi serunyam ini. Ya udah kasih saya waktu untuk berpikir. Dan akhirnya Pak Hilal itu berdiri, dia menuju pojok ruangan kamarnya Mas Eko. Dia nyandar di sana. Diam sejenak kayak orang yang lagi bertapa. Duduk bersila seperti itu, kepalanya nunduk. Diam aja cukup lama. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Setelah itu Pak Hilal itu bangun dan ngomong, kalian kalau lapar makan dulu aja. Oh iya Pak, iya Pak. Kebetulan memang Mas Eko, Mas Bian pada lapar gitu kan. Udah akhirnya mereka makan, Pak Hilal lanjut lagi. Hening tadi. Diam 1000 kata kayak orang bertapa. Gak lama setelah itu, tiba-tiba dari arah kamarnya Mas Rudi itu lari seseorang, duk ke sana. Pak Hilal. Pak Hilalnya masih diem ya, sementara Mas Eko di sana tuh lagi makan-makan. Kenapa Mas? Mas Rudi kenapa lagi gitu? Hilang lagi? Enggak, Mas Rudi tuh pucet lagi gitu. Gak sadarkan diri. Oh begitu ya, langsung Mas Eko dan yang lainnya tuh langsung bangun nengokin ke sana. Pak Hilal yang tadinya diem, dia jadi melek matanya, bangun juga menuju ke kamarnya Rudi lagi di situ. Oh seperti ini ya, oke sebentar Pak Hilal ya ini ya. Pak Hilal masuk ke dalam ruangan, permisi ya Pak, Bu, saya permisi dulu gitu, kayak dicek semuanya. Oh udah gak apa-apa Bu, nanti insya Allah akan sadar sendiri gitu. Udah setelah itu selesai, Pak Hilal pun balik lagi ke kamarnya, ayo kita balik lagi ke kamar. Cuman sebelum keluar, Pak Hilal itu balik badan dan ngomong ke orang-orang yang ada di sana. Pak, Bu, Mas, Mbak, saya mau minta tolong. Rudi ini tolong dibacakan doa sebisanya. Apapun yang bisa baca Yasin, yang bisa baca doa yang lain gitu ya. Surat-surat pendek terserah, tapi saya minta jangan putus sampai subuh. Saya malam ini akan pergi lagi. Nanti jam 9 malam. Saya akan pergi lagi ke sana. Oh baik Pak. Dan akhirnya mulai detik itu, menit itu, keluarganya Mas Rudi itu pada ngedoain semua. Di sana di kamarnya gitu ya. Kayak mirip ngedoain orang yang hampir meninggal. Kalau di Islam tuh seperti itu, kayak dibacain Yasin seperti itu. Dan Pak Hilal balik lagi ke kamar, dikumpulin di situ. Siapa? Pak Hilal, Pak Dahlan, Mas Eko, Mas Fian, ada juga Mas Yadi sama Mas Marto, sama sopirnya Pak Dahlan. Dikumpulin lagi di sana. Malam ini adalah malam 15, purnama penuh, kata Pak Hilal. Malam ini jam 9, saya akan ke sana lagi. Dan
saya minta ya beberapa orang dari kalian. Nanti saya juga akan minta tolong teman saya. Jadi begini, saya akan berangkat ke sana, ditemenin sama kamu, Eko, dan Vian. Dahlan, kamu di sini awasin Rudy. Dan ini saya nanti akan berangkat ke sana dulu. Nantilah kita atur lagi di sana. Pokoknya jam 9 kita harus berangkat ke sana. Udah langsung siap-siap semuanya. Mereka berangkat jam 9 tepat, mereka berangkat. Kurang lebih hampir jam 11 malam mereka sampailah di spot itu ya. Setelah sebelumnya itu mampir di 2 orang temannya Pak Hilal, sorry. Wah, ini namanya udah banyak banget, mohon maaf ya kalau agak sedikit kacau begitu. Semoga kawan-kawan masih bisa tetap memahami gitu ceritanya. Nih, siapa Pak Hilal ngebawa 2 orang lagi temannya, yang sengaja nggak gue sebutin namanya karena nanti akan ribet karena terlalu banyak nama ya. Bawa lagi ke sana, ditemenin ada Mas Eko, ada Mas Vian di situ. Diantar sama sopirnya Pak Dahlan. Pak Dahlan nunggu di situ, nungguin, ngawasin kondisi yang ada di kosan tadi. Ditemenin sama Mas Yadi sama Mas Marto di situ. Udah, Pak Dahlan masuk ke arah Pak Hilal masuk ke dalam gua sana. Entah Mas Eko nggak tahu apa yang terjadi lagi di dalam sana. Pak Hilal itu nggak cerita apa-apa. Dan mungkin kurang lebih sekitar setengah jam, Pak Hilal balik lagi. Ayo kita pulang katanya. Pulang? Loh kok cepet banget Pak? Kita belum apa-apa ini Pak. Ayo kita pulang. Nanti saya ceritakan semuanya begitu. Pulanglah mereka. Ngebut waktu itu. Kamu kalau bisa secepatnya kita harus sampai ke kosan. Baik Pak. Mereka langsung ngebut ke sana. Sampailah di kosan lagi. Kurang lebih sekitar ya jam 12 lewat jam 1 lah begitu. Mereka udah sampai di kosan. Di sana dikumpulin lagi. Jadi begini. Sepertinya masalahnya semuanya udah jelas. Saya makin yakin kalau Idrus itu adalah babinya. Nah, Eko, Vian, jangan kaget ya, termasuk nih yang ada di sini jangan kaget. Pak Idrus itu adalah kakaknya Bu Marti. Wah, di situ pada kaget semua. Termasuk Mas Vian, termasuk Mas Eko. Kenapa langsung kepikiran? Menurut ceritanya Pak Idrus, Bu Marti itu suka maksa Pak Idrus buat ngelayanin. Artinya mereka ada hubungan seperti itu ya. Dan menurut ceritanya Pak Hilal, mereka itu adalah kakak beradik begitu. Itu udah, wah pikirannya Mas Eko udah gila, ini udah sangat menjijikan begitu katanya. Wah repot nih Pak, udah pokoknya masalahnya udah makin runyam ya. Jadi begini. Ini adalah malam ke-15 purnama dan rencananya ini akan ada penumbalan dan calon tumbalnya itu adalah Yadi. Cuman masalahnya alhamdulillah sekarang semuanya udah kebongkar. Bu Marti itu suaminya, anaknya itu udah diambil sama Pak Idrus. Pak Idrus itu mengarang cerita kalau Bu Marti itu nyandra anaknya untuk dijadiin tumbal. Padahal itu bukan. Bu Marti adalah orang baik yang justru dimanfaatkan sama kakaknya sendiri, sama Idrus. Termasuk 2 orang itu. Kalian inget gak yang di toko sana? Oh iya inget Pak, yang dulu bagiin selebaran itu juga termasuk yang disandera sama Pak Idrus. Kenapa Pak Idrus sudah kenal sama mereka dan mereka juga kenal sama Pak Idrus. Jadi intinya itu justru di Pak Idrus tadi. Jadi kita harus gimana nih Pak? Kita harus gimana? Ya kasih saya waktu untuk berpikir juga. Ini masalah runyam banget. Ini sebentar lagi saya mau ke sana. Saya mau ngadepin Idrus secara langsung. Ya sebentar lagi lah, setengah jam lagi lah saya ngumpulin energi dulu. Baik Pak Hilal. Apapun yang Pak Hilal bilang, apapun yang Pak Hilal butuhkan, kami semua siap di sini membantu Pak. Iya terima kasih banyak. Dan saya terus terang butuh bantuan, tapi mungkin gak terlalu banyak. Kalian gak perlu ada yang ikut ke sana. Nanti biar saya aja yang ke sana. Ini nanti jam 2 malam lah, jam 2 pagi saya akan ke sana.
Oh baik Pak gitu. Nah akhirnya singkat cerita, kondisi itu udah tegang banget. Di kamarnya Rudy itu udah orang baca-baca doa. Di kamarnya Mas Eko, ya mereka udah ngumpul kayak lagi nyusun sesuatu. Dan ya singkat cerita, jam 2 pagi Pak Hilal pun bangun dari duduknya. Ini udah waktunya saya mau ke rumahnya Bu Marti. Dan saya pesan ke semua yang ada di sini, kalau sampai jam 3 pagi saya nggak pulang ke sini, itu artinya saya udah nggak ada. Tapi kalau jam 3 saya pulang, ya kemungkinan besar saya masih ada, saya baik-baik aja, dan semuanya juga udah selesai, begitu kata Pak Hilal. Ya ngedenger omongan seperti itu, yang lain jadi gimana ya, artinya ini tuh bener-bener serius gitu. Apa yang mau dilakuin Pak Hilal malam itu mungkin taruhannya nyawa. Ya mereka nggak banyak ngomong, cuman mengiyakan saja gitu. Nanya lagi si Pak Dahlan, Mas, terus kita itu harus ngapain? Ya kamu tahu sendirilah apa yang harus kamu lakuin. Kamu backup saya. Dari sini aja nggak usah ke sana. Oh baik mas. Udah jam 2, oke ini udah waktunya, saya permisi dulu. Pak Hilal keluar. Saat berada di gerbang kosan, Pak Hilal sempat berhenti sejenak. Pak Hilal nengok ke belakang dan pesan lagi. Ingat ya pesan saya tadi, jam 3 saya nggak pulang, itu artinya saya nggak ada. Kalian nanti kesananya besok pagi aja. Oh baik pak. Udah Pak Hilal melangkah ke sana, nyebrang masuk ke gerbang rumahnya Bu Marti, dan udah mulai nggak kelihatan. Udah memasuki area teras itu. Nggak tahu lagi apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dan jam 3 tepat, ini singkat cerita aja ya. Kenapa nggak bisa gue ceritain? Karena Mas Eko sendiri juga nggak menceritakan apa yang terjadi malam itu di rumahnya Bu Marti. Karena Mas Eko juga nggak ngelihat kejadiannya seperti itu. Jam 3 pagi, Pak Hilal datang. Orang-orang masih berada di kamarnya Mas Eko. Ada yang di dalam kamar, ada yang di depan kamar situ. Pak Hilal datang ke situ. Wah Pak Hilal, alhamdulillah gitu, udah datang. Cuman kondisi Pak Hilal itu terlihat sangat capek. Dia jadi jalan, berhenti di gerbang, terus pegangan begini loh. Kayak orang yang lagi lemes banget begitu. Sorry, ngopi dulu ya, sebentar. Cerita ini cukup berat juga dibawain ya. Ya udah, lanjut lagi ya. Ini sorry kalau misal banyak gangguan, ada sesuatu yang nggak enak pokoknya di telinga, di mata kawan-kawan semuanya ya, harap maklum gitu. Pak Hilal berhenti di sana, di tembok, cuman pegangan begini. Ini orang-orang yang ada di situ, Mas Eko dan yang lain-lain, itu melihat, wah Pak Hilal udah pulang, alhamdulillah. Langsung mereka ngedeket ke sana. Pak gimana Pak? Ya nanti dulu gitu. Akhirnya dibantuin jalan begitu ke kamarnya Mas Eko, didudukin di sana. Pak mau minum Pak? Boleh ya. Dikasih minum air putih. Diminum, udah Pak Hilal masih tetap duduk di sana, duduk bersila. Badannya nyender, diem aja, matanya merem begini. Ditungguin gitu kan sama yang ada di sana. Kurang lebih sekitar 10 menit, baru Pak Hilal ngebuka matanya. Alhamdulillah katanya. Alhamdulillah, kenapa Pak? Alhamdulillah semuanya udah selesai. Pak Idrus sekarang udah bebas. Pak Idrus bebas gimana Pak? Pak Idrus sudah meninggal maksudnya Pak? Enggak, Pak Idrus itu masih hidup. Yang jadi masalah sekarang adalah Pak Idrus sekarang ya dia cuman badan kosong. Sukmanya nggak ada. Bu Marti kemarin alhamdulillah bisa dibalikin lagi di gua sana. Tapi anehnya yaitu makanya kenapa saya tuh ketipu gitu. Di sana itu nggak ada Idrus sama sekali. Ada yang lain-lain gitu, yang bahkan saya nggak kenal. Yang di luar kejadian ini tuh banyak.
Idrus itu sama sekali nggak ada, makanya saya nggak pernah berpikir kalau Idrus itu justru yang dipakai sama si babi itu katanya. Kata Pak Hilal, wah begitu ya Pak ya. Terus Pak Idrus gimana Pak? Ya udah biarkan dulu dia terbaring di sana, udah jiwanya udah kosong. Nanti lihat aja gitu. Kita berdoa aja, semoga ada keajaiban katanya kayak gitu. Soalnya jujur aja saya tuh udah nggak nemu, saya udah nggak ngelihat lagi di mana. Oh baik Pak. Jadi gimana Pak kita? Ya udah kita istirahat aja. Itu di sana Bu Marti lagi ngejagain Pak Idrus. Rudi coba tengokin gimana kondisi Rudi di sana. Akhirnya Mas Eko pun langsung bergegas ke sana dan ngelihat Rudi itu udah dikerumunin sama saudaranya. Rudi tuh posisinya udah duduk kayak gitu dan udah kondisinya tuh udah baik kan. Alhamdulillah baik kan. Bu gimana Bu? Rudinya, alhamdulillah Mas udah baik kan, udah siuman Mas gitu. Semoga nggak keulang lagi. Dan waktu siuman, si Rudi tuh udah mulai bisa ngomong kok. Wah ceritanya panjang ya kok ya, nanti ya kalau aku udah fit nanti aku ceritain katanya seperti itu. Wah oke Rud, kamu istirahat aja Rud, yang penting kamu udah baik-baik aja. Insya Allah semuanya udah baik-baik, nanti ya ceritanya nanti aja lah kata Mas Eko. Udah, saya permisi dulu ya Pak Bu. Mas Eko balik lagi ke kamar. Di sana akhirnya mereka ya udah kita istirahat karena udah menjelang subuh ya. Mereka istirahat ya mungkin kurang lebih sekitar sejam. Biasa pagi-pagi sekitar jam 5 mereka udah pada bangun. Yang sholat, yang enggak begitu ya. Akhirnya Pak Hilal dan kawan-kawan itu sholat subuh dulu. Nah setelah sholat subuh udah agak terangan nih. Kok padahalan ya, kok beli itu dong, beli sarapan sana kamu. Oh iya baik, sekalian beliin itu buat Bu Marti gitu. Oh iya baik. Akhirnya dibeliin ke sana. Singkat cerita Mas Eko pulang, balik sama Mas Pian biasa, mereka berdua tuh Mas Eko sama Mas Pian. Balik lagi langsung, Pak ini nasinya, mereka sarapan pagi bersama di sana. Ya udah kamu anterin sana ke Bu Marti, berani nggak katanya. Wah berani Pak kalau pagi-pagi gini gitu. Berani. Nah Pak Idrus gimana? Udah Pak Idrus, kali ini Pak Hilal yang ngejaga. Udah Pak Idrus nggak usah dulu gitu. Dia nggak bisa makan, nggak bisa apa. Itu cuma tertidur kok. Sekalian kamu tengokin juga ya ke sana ya kok. Akhirnya udah mereka berangkat ke sana ke rumahnya. Ditengokin di situ. Yang Mas Eko lihat di sana itu adalah Pak Idrus terbaring di sofa. Sementara Bu Marti itu duduk di kursi roda di depannya Pak Idrus. Pak Idrus udah bener-bener tangannya udah begini posisinya, matanya merem gitu ya. Dan Bu Marti di sampingnya itu manggil-manggil terus. Idrus pulang ke sini. Pulang, kamu di mana? Aku pernah ngeliat kamu di sana gitu. Ayo sekarang pulang ke sini, jangan lama-lama. Aku jangan ditinggalin begini gitu. Mas Idrus pulang ke sini. Itu diulang-ulang terus, kayak dipanggil-panggil terus sama Bu Marti itu. Mas Idrus pulang, ini aku Marti, adikmu. Mas pulang, ayo cepetan pulang. Ini suaranya di sini katanya kayak gitu pokoknya. Bener-bener dipanggil-panggil terus. Mas Eko sama Mas Bion itu sempat begini ya, sempat berhenti gitu. Merhatiin, takutnya mengganggu momen itu. Mereka berdiri cukup lama, katanya ada sekitar 5 menit. Sampai, ya mau gimana lagi nih, ini kasihan Bu Marti kalau nggak makan. Gimana bro? Udah masuk aja. Assalamualaikum gitu. Nah setelah itu Bu Marti nengok. Waalaikumsalam. Sini katanya, masuk. Ini siapa ya? Wah di situ bingung kan. Waduh, Bu Marti nggak kenal sama kita katanya. Bu ini saya Eko, ini Vian, kami yang ngekos di depan Bu, ceritanya panjang Bu. Ini saya diminta sama Pak Hilal buat bawain sarapan untuk Bu Marti katanya. Oh iya Pak Hilal, iya saya kenal. Terima kasih. Ini saya lagi ya minta doanya semoga kakak saya cepat sembuh begitu kan. Oh iya Bu, kami juga ikut mendoakan ya Bu ya. Semoga cepat sembuh Bu. Dan akhirnya kami permisi dulu Bu. Mas Bian sama Mas Hilal pun balik lagi ke kosan. Cerita ke Pak Hilal. Pak Hilal,
Pak Idrusnya masih seperti itu dan Bu Marti itu manggil-manggil Pak Idrus terus. Ya udah nggak apa-apa, itu memang benar gitu. Harus orang terdekatnya yang manggil-manggil Pak Idrus. Semoga lah, ini makanya kan tadi saya bilang, ini benar-benar berharap sebuah keajaiban begitu untuk Pak Idrus bisa pulang. Karena Pak Idrus itu udah jauh, saya nggak ngelihat di sana gitu ya. Semoga aja lah kita berdoa, semoga Pak Idrus bisa balik dan semuanya itu bisa baik-baik aja begitu. Oh baik Pak, baik Pak. Udah akhirnya mereka, Mas Eko juga sarapan gitu ya. Setelah selesai, mereka tuh ngelanjutin ngobrol-ngobrol lagi. Ya jadi seperti yang saya bilang semalam, antara Pak Idrus dan Bu Marti, mereka itu adalah kakak adik. Meskipun mereka udah melakukan sesuatu yang menjijikan, tapi sebenarnya itu bukan mereka. Kenapa? Yang melakukan itu tuh mereka ibaratnya tuh robot gitu. Cuman dimanfaatin badannya doang. Sementara jiwa mereka tuh masih disandra di luaran sana. Seperti itu. Oh iya begitu ya Pak. Iya kami juga udah bisa mengerti hal itu seperti itu. Oh baik. Nah ini Rudi gimana Pak? Rudi alhamdulillah. Semoga semuanya bisa kelar. Semoga semuanya bisa selesai. Dan ya kita tinggal nunggu aja Pak Idrus itu nanti seperti apa. Ya menunggu sebuah keajaiban ya, yang kemungkinannya itu kecil banget. Makanya itu tadi, kalau Pak Idrus bisa selamat, itu adalah sebuah keajaiban. Karena saya juga nggak optimis, saya itu pesimis kalau Pak Idrus itu bisa balik. Dan kalau misal Pak Idrus itu udah kosong begini, artinya ya mungkin nggak akan lama Mas. Mungkin hitungan minggu lah, biasanya akan diambil. Badannya itu udah nggak kuat, kemungkinan ya Pak Idrus bakal meninggal seperti itu. Ya di situ Mas Eko sama Mas Fian langsung ngerasa sedih ya gitu, karena mereka ya meskipun Pak Idrus ternyata seperti itu ya, mereka kenal udah lama, bahkan kenal dengan lingkungan yang ada di situ. Dengan semua kejadian itu kan melalui Pak Idrus. Pak Hilal pun menambahkan satu cerita, mungkin kalian juga penasaran. Kenapa sih Pak Idrus bisa seperti itu gitu? Itu ya cerita ini benar gitu. Kalau itu adalah sisa dari pesugihan atasannya ya, maksudnya orang tuanya, kakeknya seperti itu. Dan karena ada tumbal yang nggak dipenuhi dan itu memang belum diputus, ya udah akhirnya yang diambil itu Pak Idrus seperti itu kata Pak Hilal ya. Ya untuk satu cerita lagi sebenarnya ada, tapi ini mau diceritain atau enggak gitu ya. Gini aja deh. Intinya Pak Idrus itu nanti aja lah. Gini aja deh, mungkin nanti satu episode lagi ya, soalnya nanti ada cerita dari Mas Rudi juga, pengalamannya Mas Rudi selama dia dibawa, dia menjadi calon tumbal waktu itu. Dan itu ceritanya cukup panjang, nanti kita lanjut dengan apa yang terjadi dengan Pak Idrus sama Bu Marti selanjutnya. Dan ya, yang lainnya seperti apa. Ya, kurang lebih mungkin untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Kenapa? Karena jujur dari tadi benar-benar kondisi nggak fit ya. Mungkin kawan-kawan mohon maaf ya, tadi sempat batuk, sempat inilah banyak gangguan sana-sini. Suara juga udah mulai mindeng. Hidung udah mulai mampet lagi, tenggorokan udah mulai agak sedikit sakit. Makanya udah segini dulu aja daripada dipaksain nanti hasilnya juga nggak maksimal karena konsentrasi juga cukup keganggu. Dan ya gue mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Kalau misal ada cerita-cerita yang nggak jelas, banyak kesalahan di sana sini juga mohon dimaafkan ya. Semoga siapapun itu yang sekarang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan, dan siapapun itu sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.